Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi Kamis. Ya, bersama-sama saya, Guru Injil Mori. Nah, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang gereja Tuhan lewat kuasa dan kekuatan dari Roh Kudus. Saudara, ada kisah dari China, seorang yang bernama Bai Xiaojun, seorang pemuda dari provinsi Sichuan. Nah, ia biasanya bekerja di tempat yang tinggi, ketinggiannya hingga 200 meter di atas permukaan laut. Nah, karena pekerjaannya adalah seorang teknisi listrik yang biasa mengurusi sutet. Jadi, Bai Xiaojun ini mempertaruhkan nyawanya setiap hari. Gak peduli cuaca hujan, panas terik, Bai ini sudah berada di atas menara dari jam 5.30 pagi sampai 5.30 malam. Ia banyak menghabiskan waktunya di atas kabel-kabel listrik. Nah, saudara, untuk menyelesaikan tugasnya, Bai Xiaojun membutuhkan skill, kesehatan, dan tentunya keberanian yang kokoh untuk menyelesaikan pekerjaannya ini. 200 meter di atas permukaan laut, tinggi sekali, saudara. Nah, saudara, seperti Xiaojun ini, kita punya tugas sebagai orang-orang Kristen, yaitu bersaksi tentang Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, apa yang kita butuhkan untuk menyaksikan tentang Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Mari kita bersama-sama merenungkan dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat 1-8. Mari kita membacanya. Kitab Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Ini adalah kisah dari Dr. Lukas tentang perkembangan gereja. Nah, Dr. Lukas, ia adalah seorang dokter, saudara, bukan orang Yahudi, dia orang keturunan Yunani. Dia menulis buku pertama yang disebut dengan Injil Lukas kepada sahabatnya Theophilus. Nah, Lukas menjelaskan secara detail tentang kehidupan Tuhan Yesus, pengajaran-pengajarannya yang penting tentang kerajaan Allah. Lukas mencatat kehidupan Yesus dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, sepanjang kehidupannya. Ia seiring dengan Allah Roh Kudus. Nah, kita lihat dalam Lukas 4 ayat 1 dan Lukas 10 ayat 21. Nah, di situ Yesus dijelaskan. Yesus penuh dengan Roh Kudus. Ia kembali ke sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Dalam Lukas 10 ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu.
Di dalam pelayanannya, Yesus seiring dengan Allah Roh Kudus. Roh Kudus membimbing dia, menuntun dia. Nah, saudara, kisah para rasul juga adalah lanjutan dari Injil Lukas. Di situ Lukas juga mencatat bahwa perjalanan gereja Tuhan, umat-umat Kristus, murid-murid Tuhan Yesus berkembang ke seluruh penjuru bumi dengan kuat kuasa Roh Kudus dan karya Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, saudara, dalam bagian ini Lukas mencatat sebuah pesan Tuhan Yesus sebelum ia terangkat ke sorga. Apa yang Yesus lakukan selama 40 hari dengan para rasul dan murid-muridnya sebelum ia naik ke sorga adalah sangat penting sekali. Dan pengalaman bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu penting bagi para rasul, karena mereka adalah saksi langsung kehidupan, kematian, kebangkitan, dan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Dan mereka pun menerima amanat agungnya. Mereka selama ini sudah belajar dan melakukan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mungkin kita bisa bilang mereka udah tahu apa yang harus mereka lakukan, karena mereka udah melihat langsung apa yang Yesus kerjakan. Namun menariknya di sini, Yesus memerintahkan mereka supaya mereka menunggu di Yerusalem, menantikan Roh Kudus yang akan memperlengkapi mereka. Nah, saudara, dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 14 dan Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 8, mereka meskipun bisa bersaksi langsung tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, tapi mereka harus menanti kuasa Roh Kudus turun atas mereka. Karena mereka tanpa Roh Kudus, murid-murid tidak akan mampu mengerjakan misi Allah dalam dunia ini. Nah, saudara, teks ini bukan berarti mengajak kita meminta Roh Kudus itu turun ke gereja Tuhan kepada setiap kita, anak-anak Tuhan secara khusus, seperti yang dialami oleh para rasul. Enggak, Bapak Saudara. Teks ini menjelaskan kepada kita bahwa tanpa kehadiran dan kuasa Roh Kudus, kita tidak akan dimampukan untuk bersaksi. Kita tidak akan mungkin punya keberanian sedemikian rupa untuk menyaksikan tentang Kristus, menderita demi Tuhan Yesus. Nah, saudara, kejadian Pentakosta di mana Roh Kudus turun atas murid-muridnya itu adalah kejadian yang khusus, satu-satunya dalam sejarah kekristenan, di mana Roh Kudus itu hadir dalam hidup orang percaya sejak saat itu sampai saat ini. Jadi Roh Kudus itu nggak bolak-balik masuk keluar dalam kehidupan orang percaya. Nah, sejak Pentakosta, Roh Kudus hadir secara officially untuk mempertobatkan manusia akan dosa, memimpin manusia kepada keselamatan dalam Yesus Kristus, dan mengingatkan kita akan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus, dan membawa kita mengerjakan misi-misi Allah dalam dunia ini, sesuai dengan konteks masing-masing, waktu dan budaya kita. Nah, itulah tujuan dari kehadiran Roh Kudus, memperlengkapi umat percaya. Nah, saudara, dalam catatan ini Lukas juga menulis bahwa Yesus berulang-ulang menjelaskan kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, ini penting. Selama 40 hari itu, sejak ia bangkit, ia menjelaskan bahwa kerajaan Allah itu bukanlah mengenai kerajaan Israel secara fisik. Bukan secara fisik. Saat itu memang murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, kapan engkau memulihkan kerajaan Israel? Namun kerajaan Allah yang Yesus maksudkan adalah di mana ia bertahta dalam kehidupan manusia. Di mana Roh Kudus hadir dalam diri orang-orang percaya, para murid-murid Tuhan Yesus, berkuasa atas hidup mereka dan memampukan mereka menjadi saksi Kristus, bisa hidup seperti Kristus dan menyaksikan Yesus ke seluruh dunia ini. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan ayat 8, kata saksi itu menggunakan kata Yunani martires. Apa artinya ini? Nah, kata ini ada kesamaan dengan kata martir yang kita biasa ucapkan dalam bahasa Indonesia. Jadi kita dapat mengerti di sini bahwa menjadi saksi Kristus itu berarti ambil bagian dalam pelayanan Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus, dan pengorbanan Yesus Kristus, dan menyaksikannya kepada dunia ini. Saudara, kesaksian yang Yesus maksudkan ini adalah kesaksian yang terus berkembang.
Dari Yerusalem ke seluruh Yudea, ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, kita melihat prinsipnya di sini. Prinsip misi Kristen. Bukan fokus kepada ke dalam, tetapi keluar. Terus pergi, diutus pergi untuk menyaksikan Kristus. Bukan lagi menjadikan Yerusalem sebagai pusat pelayanan kekristenan, tapi menyebarkan pelayanan Yesus sampai ke ujung bumi. Tentunya dengan kuat kuasa Roh Kudus dan dengan bimbingan Roh Kudus. Saudara, inilah yang menjadi keunikan Kristen. Kita sampai saat ini tidak memiliki pusat, jadi sentralisasi kekristenan yang tetap. Itu bedanya kita dengan agama-agama lain. Seperti Islam punya Mekah, Buddha punya Tibet, Hindu identik dengan India, dan Katolik dengan Romanya. Kekristenan enggak seperti itu. Kekristenan itu terus berkembang, berganti-ganti pusatnya. Dari dulu Yerusalem, terus akhirnya ke Roma, kemudian ke Eropa, Amerika, seperti itu. Terus berubah lagi ke Asia dan Afrika. Dan terus sampai menyebar ke seluruh penjuru bumi ini. Terus bergerak dalam sejarah manusia. Ini yang disebutkan oleh Andrew Walls, seorang sejarawan Kristen, saudara. Kerajaan Allah itu sangat dinamis dan terus berkembang ke ujung-ujung bumi lewat pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang percaya. Nah, saudara, melalui perenungan hari ini saya mengajak kita merenungkan beberapa hal dalam kesaksian kita, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita menyaksikan Tuhan Yesus, apa yang kita andalkan? Apakah kita mengandalkan pengetahuan kita? Apakah kita mengandalkan kemampuan kita ataupun dana kita? Sehingga kita seringkali berkata, oh contoh saya nggak tahu apa-apa tentang Tuhan. Contoh saya nggak mampu ngomong. Saya nggak punya dana banyak untuk menyaksikan Tuhan Yesus. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk mengandalkan Allah Roh Kudus yang akan memampukan kita bersaksi tentang Kristus. Ialah sumber kekuatan kita. Ialah kuasa kesaksian kita. Mari kita terus bergantung pada Allah Roh Kudus dan menyerahkan diri kepadanya. Memohon kekuatan kepadanya untuk berani bersaksi bagi nama Tuhan. Saudara, mari kita terus dekat dengan Tuhan, mengandalkan kuasa Roh Kudus. Teruslah minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan senantiasa merenungkan firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Biarlah Tuhan boleh menolong kita, menguatkan kita untuk bersaksi bagi namanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami terima pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah menguatkan kami, bahwa kesaksian kami berasal dari Engkau. Dan Engkaulah yang memampukan kami, Engkaulah yang menguatkan kami. Ya, Allah Roh Kudus yang adalah kekuatan kami. Keberanian yang kami punya itu berasal dari Engkau. Tolong kami terus bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Bukan bersandar kepada kemampuan kami sendiri. Bukan melihat diri kami yang terbatas ini. Tapi kami mau ikut ambil bagian dalam kesaksian ini Tuhan. Dalam penderitaan, dalam pengorbanan, dalam kasih-Mu kepada dunia ini. Mampukan kami Tuhan dan kuatkanlah hati kami untuk bersaksi demi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Amin.